dapat 2 foto. Setelah itu gue putusin gue harus pulang sekarang. Gue pulang sekarang, gue turun ke bawah. Gue turun ke bawah keadaan sendiri. Sendiri. Posisi gue sendiri. Teman-teman gue masih di atas semuanya. Gue cuma pamit, gue cuma bilang gue harus balik sekarang. Gue nggak ngasih tau. Jam berapa tuh bang posisi? Nah itu gue nyampe summit itu sekitar, ya pokoknya nyampe puncak gue jam 2:30 lah. 2:30. Iya, gue foto, nggak nyampe 10 menit gue foto-foto. Gue nyampe foto, cuma ngasal rame-rame, nggak banyak. Yaudah akhirnya gue putusin, gue harus balik duluan. Sekitar jam 3-an itu ya kira-kira. Gue turun berarti gue masuk, turun nyampe Pelawangan lagi tuh sekitar jam 3. Jam 3 lah, jam 3 gue nyampe Pelawangan. Kira gue ya udahlah, bismillah. Cuma emang keadaan gue nggak tau, kayaknya turun itu gue enak banget pakai sandal jepit gitu. Gue nggak pakai sepatu, gue nggak pakai yang istilah katanya memang bener lu harus pakai sepatu gitu. Gue enggak, gue dalam keadaan pakai sandal jepit. Gue turun ke bawah dengan memang beban yang masih banyak gitu kan, karena kebetulan gue langsung bawa alat-alat pribadi gue. Gue bawa tenda gue bawa sleeping bag gue bawa carrier gue sendiri. Matras dan lainnya pun masih ada di carrier gue gitu kan. Emang posisinya ya kalau mau diukur dengan berat ya kira-kira waktu itu ya beban gue sampai 40-50 kilo lah yang ada di carrier gue. Lumayan. Iya, karena posisinya waktu itu makanan pun masih banyak. Karena misalnya akhirnya gue turun, ya udahlah, gue bismillah turun. Itu turun pun dari Pelawangan sampai pos 5, gue masih bisa ngerokok, gue masih bisa istilah katanya minum, gue istilah katanya masih bisa gue ngopi dulu. Itu benar-benar santai, gue nggak buru-buru. Cuma ketika nyampe pos 5, gue ngerasain ada hal yang mesti lu sampai ke bawah dengan cepet nih. Jangan sampai lu ketinggalan. Pikiran gue tuh jangan sampai lu ketinggalan kendaraan lu, jangan sampai lu ketinggalan transportasi lu, jangan sampai lu nyampe ke Jakarta itu nggak jam 5 subuh. Jangan sampai. Cuma pemikiran gue cuma kayak gitu doang. Karena gue pikir kayak gitu, lanjut ke bawah itu pas dari pos 5 gue nggak ngerasain apa-apa. Gue cuma ya pandangan gue cuma turun ke bawah aja. Ya udah bismillah, gue turun ke bawah. Nyampe lah gue di pos 3. Gue nyampe di pos 3. Sebelumnya memang gue nggak sadar kalau di situ tuh ada jalur angka 8. Gue nggak sadar percis bener-bener angka 8 nggak putus. Mungkin ya ketika lu hilang kontrol, mungkin juga ketika lu nggak bisa melihat jalur yang memang bener-bener jalur turun itu, ya mungkin lu bisa dipecahkan dengan jalur angka 8 itu. Karena jalur angka 8 itu ketika lu turun bisa jadi lu ke kanan memang ke base camp pos 1, bisa jadi lu ke kiri yang hutan terlarang yang masih ada binatang buas. Nah, gue tuh percayanya kalau memang di hutan ataupun trekking gunung itu gue percayanya lebih banyak binatang buasnya. Gue lebih takut ke arah sana. Sebenarnya ya, kalau kayaknya kalau memang keadaan mistis ataupun makhluk gaib lainnya, gue udah sangat percaya kalau memang mereka ada gitu. Cuma kan ketika kita tadi lagi gue balikin, ketika kita bisa ngendaliin, ketika kita bisa sadar sama porsi tubuh kita sendiri, itu menurut gue bakal lancar-lancar aja. Yang penting kan lu nggak berbuat sembarangan. Istilah katanya ya udahlah, bismillah, lu pasti dilindungi gitu. Nyampe dengan kejadian yang memang gue juga nggak tahu. Gue juga cuma sekedar ya udahlah nanggepinnya. Kalaupun gue ketemu orang itu pendaki yang benar-benar real pendaki, bukan makhluk gaib, bukan makhluk yang ya apalagi astral gitu ya. Astral yang memang gak bisa ketebak mukanya. Kira gue di pos 3 nyampe di jalur angka 8, gue istirahat sebentar, nggak nyampe 5 menit gue istirahat sebentar. Ada pendaki yang memang mau naik ke atas. Pendaki mau naik ke atas, tapi yang gue lihat itu dia sendiri. Dari atas pun nggak ada siapa-siapa, karena posisi gue dari pos 5 sampai pos 3 itu bener-bener gue sendiri. Gue sendiri dengan keadaan yang memang nenteng dan di pundak gue lagi ada beban gitu kan. Tapi ya udah let it flow aja itu istilah katanya. Ya udah gue santai aja istilah katanya.
Kira gue nyampe dan ketemu sama orang itu ya asik lah ngobrol gitu, biasa kan sama pendaki gitu kan. Cuma ada obrolan yang memang ketika dia sampai, gue cuma nyeletukin satu kata doang. Wih mas, semua yang dipakai kayaknya barang-barang mahal semua nih gitu. Gue cuma iya itu sekedar ketukan dan pun bercandaan pun, katanya gue mau buka bercanda kan, kayaknya bercanda dengan kata-kata itu. benar. Coba dia dengan ketawa, sambut senyuman gitu kan. Dia bilang, kalah bisa aja mas. Ini mau kemana mas? Kebetulan saya mau turun. Saya harus pulang sekarang karena saya harus nunggu kendaraan yang memang nanti buat transportasi saya di jamnya. Tepat di jamnya gitu kan. Ini sendiri, iya kebetulan saya sendiri turun di bawah. Teman-teman saya masih di atas. Karena saya harus pulang sekarang. Ngobrol asik seru gitu kan. Emang dari mana mas? Oh kalau gue dari Depok. Gue dari Depok. Gue nggak dari Depok sendiri. Teman-teman gue yang lainnya itu di luar Depok. Gue bilang gitu kan. Gak sampai ngobrol sendiri dari mana mas? Gitu kan. Saya juga dari Jakarta. Si pendaki yang gue temui itu berbicara seperti itu. Saya juga dari Jakarta mas gitu kan. Saya kesini juga perdana. Ini ngalihin cuti aja nih biar waktunya bermanfaat buat naik gunung gitu kan. Akhirnya dia milih, nggak tahu, gua nggak nanya kenapa milih Gunung Slamet gua nggak dari situ. Dia cuma bilang ya udah saya cari waktu cuti, akhirnya saya kesini sendiri mas. Iya benar-benar saya sendiri. Saya solo hiking kata dia. Saya solo hiking. Kira gua ketemu sama dia, gua mau turun ke bawah, dia bilang gini, mas kayaknya saya nggak sanggup juga dah buat naik ke atas buat dilanjutin. Terus gue bilang kenapa mas gitu kan, kenapa nggak mau dilanjutin gitu kan. Saya nggak pede juga nih, saya sendiri, saya juga belum tentu bisa, dan kalau tubuh saya itu kuat, kalau badan saya itu kuat, saya belum bisa ngejamin. Kata dia gitu kan. Kira ya gue pun karena di situ udah pemikiran gue, yaudah gue harus buru-buru turun nih gitu kan. Gue nggak mau ngeladenin orang ngobrol yang macem-macem, takutnya nanti kemakan waktu juga, gue bisa lama jadi turunnya gitu kan. Yaudah kira gue turun bareng, gue di depan dia di belakang gue. Itu ya kurang lebih jarak 4-5 meter. Gue rasa ketika gue nengok pun masih kelihatan lah gitu. Masih kelihatan. Nah si budak ini udahlah, gue turun bareng sama dia. Nyampe di pos 2 itu lu ketemu jalur yang memang dibagi dua arah. Nah pas karena gue udah istilah katanya ya udah apalah gitu kan, yaudah ini kayaknya ke kanan dah. Gue ke kanan ngikutin dia gitu kan. Gue nggak ngikutin dia, cuma perkiraan gue dia udah di depan gue. Iya, dia udah di depan gue dengan kondisi yang memang waktu itu buat jalan santai. Gue juga udah ngerasa capek gitu kan, gue juga nggak mungkin nih maksain badan gue buat turun ke bawah dengan cepat gitu kan. Istilah katanya ya udahlah santai-santai dulu aja karena gue pikir udah pos 2 gitu kan. Nah dia bilang ya udah saya duluan ya mas. Nah pas nyampe posisi dia di depan, gue di belakang, itu gue udah nggak bisa ngedenger apa-apa. Gue juga pandangan cuma ke depan aja arah jalur, cuma gue masih ngeliat itu orang. Keadaannya gue masih ngeliat itu orang, dengan dia ngikutin trekking, dengan dia ngikutin ya istilah katanya jalur yang ada gitu kan. Jalur yang ada udah diikutin sama dia, cuma posisinya gue masih di belakang dia. Gue di belakang dia nih karena memang udah santai kan, gue bilang gitu kan, udah santai. Nyampe lah masuk pos 1, gue turun bareng sama dia. Pas pisan di pos 1 plok, gue udah gak ngeliat siapa-siapa. Itu dia Padahal posisi tadi tuh samping-sampingan ya, mungkin ya ketika dia di situ, ketika gue di situ, dia masih posisi di sini. Yang mungkin ketika ya kan nggak mungkin juga gue ngeliatin dia gitu kan. Pasti kan pandangan gue ya alhamdulillah ini ada teman gitu kan, ada teman gue turun gitu kan. Plok, pas gue nengok gue udah gak ngeliat siapa-siapa. Keadaan gue udah masuk di pos 1, gue cuma ngerasain, gue cuma bengong, bilang ya udahlah, gue ngerokok lagi nggak apa-apa kali. Iya nggak apa-apa, biasa. Asam. Ya gue temenin Dedek. Akhirnya tadi kan udah sampai. Ya, nah itu pas gue tadi posisi udah lepas, gue nggak ngeliat siapa-siapa, cuma keadaan ya udah, gue bisa mastiin banget kalau di situ tuh cuma ada gue sendiri dari pos 1. Kira gue turun,
masuk ke base camp. Di base camp gue ngeliat orang yang memang bener-bener gue lihat tadi di pos 3 sampai nemenin gue di pos 1 itu ada sama temen-temennya yang memang kebetulan ya mereka rombongan baru datang. Gue nggak bisa nyebut kata-kata, gue cuma ngeliatin dia, oh dia lagi dalam pikiran gue, ya udahlah gitu dong. Cuma ngalun asik aja gitu. Ternyata memang yang gue lihat tuh bener-bener dia dan dia baru datang. Dia lagi ngopi sama teman-temannya. Akhirnya gue masuk ke base camp, gue buru-buru beresin barang-barang gue bersih-bersih. 10 menit kemudian mobil gue datang. Karena gue mikirnya langsung, ketika gue nyari stasiun ataupun terminal terdekat, gue nggak bakal kekejar waktu. Kira gue mesti travel gue datang, gue disiapin makan, ngopi biasa gitu kan, ngobrol. Si ibunya, kalau di Bambangan itu kan via Bambangan itu kan memang ada base camp yang memang itu base camp Bambangan sama di base camp warganya nih. Ya, gue kebetulan di base camp warga yang memang dihuni sama istilah katanya ya ibu-ibu paruh baya lah. Tapi dia bicaranya masih jelas, masih istilah katanya dalam obrolan pun masih nyambung gitu kan. Si ibu cuma nanya gini dong, ini turunnya sendiri doang mas? Iya bu, saya harus pulang sekarang, saya harus ngejar waktu karena saya ada urusan yang memang harus saya kejar gitu kan. Kira ibunya itu nyiapin makanan sambil ngobrol, benar-benar turun sendiri, kata si ibu gitu kan, benar-benar turun sendiri. Iya bu, benar saya turun sendiri. Tadi nggak ketemu sama pendaki ataupun sama orang yang ada di jalur, kata si ibu itu. Gue cuma bilang, ketemu bu sama pendaki lain, dia mau naik ke atas. Gue cuma sampai di situ. Taruh bang nih, kan tadi tuh yang si pendaki kan turun bareng lu dari pos 3 kan tuh, akhirnya sampai pos 1 jam berapa tuh bang? Gue juga baru sadar ternyata timing dan waktu gue turun itu sangatlah cepat. Bisa lu bayangin sebelum asar atau ya udahlah perkiraan abis asar, gue nyampe di base camp sebelum maghrib. Gue bisa ngebayangin sampai sekarang itu kayak ngerasa, wah gue cepet amat gue turun ya. Kayak nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Itu yang baru gue sadarin. Sampai sekarang itu waktu kayaknya yang ngedorong gue dan yang menolongin gue ini ya makhluk gaib yang baik gitu. Gue bersyukur. Iya benar. Iya kan? Karena pas gue makan diajak ngobrol sama ibunya, tadi tuh di pos 2 bener kan ketemu 2 jalur. Ini gue juga nggak paham ya, gue sangat menghargai adat dan istilah katanya petua dari masyarakat setempat. Itu sangat luar biasa. Gue apresiasi yang benar-benar mereka sangat memahami leluhurnya untuk berbakti pada alam gitu. Iya benar. Gue sangat menghargai itu. Dan ketika si ibunya ngobrol, gue cuma bilang, iya tadi saya ngikutin jalur, gue udah bener gitu kan. Itu tuh dari pos 3 sampai pos 2 itu tuh ada jalur angka 8 mas. Ada jalur angka 8 yang memang ketika turun di pos 2 kita dibagi 2 jalur. Pertama ke kanan itu memang bener jalur buat turun ke pos 1 arah base camp. Kalau mas tadi ngambil ke kiri itu hutan terlarang, masih ada binatang, masih ada, wah dia menyebutkan semua hal yang memang gak baik lah gitu kan. Ya bu, alhamdulillah saya nyampe sini selamat, tadi ini juga lancar-lancar aja gitu kan. Gue cuma nggak bilang gue ketemu sama pendaki yang istilah katanya bisa disebut itu tuh apa ya, jelmaan makhluk gaib yang memang kebetulan sedang membantu gue. Cuma gue nggak bilang itu orangnya bu di depan lagi ngopi, gue nggak berani bilang kayak gitu. Gue pun menghargai dan istilah katanya gue nggak mau bikin sesuatu yang istilah katanya digaib-gaibin gitu kan. Gue cuma pikiran gue, yaudahlah gue udah ada mobil, gue harus buru-buru nyampe Jakarta. Kira gue pamit, gue bilang sama ibunya, bu gunung ini luar biasa bu, saya baru kali ini dapat pengalaman yang luar biasa di Slamet. Iya, saya udah bisa baca muka masnya pas turun. Saya juga yakin ada hal yang memang mas rasain tapi nggak bisa mas ceritain ke saya. Saya udah paham. Itu gue langsung buru-buru prepare. Gue udah masukin carrier barang-barang ke mobil dengan yaudah gue pamit,
Cuma yang gue bilang, yang gue pikirin itu, kenapa gue nggak bisa bilang kalau si pendaki yang gue temuin di jalur pos 3 ini ada di bawah, kenapa gue nggak bilang ke ibunya gitu. Ya mungkin ya stop dari situ, gue cuma mikir ya udahlah, kalau yang tadi gue temuin di atas itu ya mungkin itu makhluk jelmaan, makhluk gaib itu memang mau membantu dan menolong gue. Karena gue fokus dan paham sama bicara si ibu basecamp itu, dia cuma bilang karena di situ banyak hal yang memang ketika ada pendaki turun ataupun naik ya pasti kalau nggak makhluk yang jahat yang nolongin, kalau gue makhluk yang baik yang nolongin. Gue cuma percaya itu orang jelmaan makhluk gaib yang memang baik buat nuntun gue turun ke bawah. Alhamdulillah ya, merinding saya nih bang dengerinnya. Ya kira ya udah lepas dari selamat ya, itu pengalaman yang bisa disebut mistis dan bisa jadi pelajaran banget sih buat gue. Tadi ketemu dia di bawah tuh bener-bener yang tadi lu lihat di pos 3 kan? Betul. Tapi dia di bawah posisinya rame sama temen-temennya. temen-temennya. Sedangkan tadi dia di atas bilang Sendiri. dia naik sendiri. Kan berarti kan itu masuk akalnya sampai sekarang ya memang bener itu jelmaan orang lain yang memang Alhamdulillah ya. dari ya penduduk makhluk gaib dari situ. Kayak dibantu gitu bang. Alhamdulillah dibantu. Ya orang sampai sekarang pun gue nggak sadar ketika gue turun tuh bener-bener dengan waktu yang cepat. Iya. Gak masuk akal. Yang posisi pakai sandal jepit, gue nggak pakai sepatu dan kurang safety juga ya udah. Gue cuma mikirnya gila cepet banget ya gue. Dan akhirnya turun dan sampai di rumah selamat nih. Selamat alhamdulillah. Sampai sekarang nggak ada kapoknya lah gue kalau ketemu alam sih. Insyaallah. Gini bang Agung, kira-kira nih dari perjalanan lu ini kan ke atas nih ya, ya kayak ada anehnya juga dikit yang udah ketentuan juga sih. Iya. Kira-kira nih bang ada penyebabnya lagi nggak? Iya yang seperti gue bilang tadi kan itu mungkin gue nggak bisa bilang ini penyebabnya karena gue berlima ataupun dari gue pribadi itu gue nangkapnya ya istilah katanya apapun yang gue lihat dan apapun yang bisa gue rasain gue ngeliat real dan wujudnya itu memang benar manusia dan bukan makhluk gaib yang seperti layaknya makhluk gaib gitu kan. Gue ngeliatnya pun manusia dalam keadaan baik, dalam keadaan utuh gitu kan, dalam keadaan yang memang benar-benar ya gue sadar gitu, gue sadar kalau itu tuh manusia gitu kan. Dan kalau buat penyebab lainnya ketika apa hubungannya ketika lu nggak didapetin restu atau izin dari orang tua gitu kan, ataupun lain hal sebagainya gitu kan, gue pernah lakuin ini ataupun istilahnya karma perbuatan buruk lu mungkin ketimpa di situ kali. Gue nggak ngerasain itu sih, cuma yang gue rasain itu ketika memang gue ketemu sama alam, memang ketemu sama gunung, gue ngerasainnya gue kayak nyaman aja gitu, nyaman terus kayak ada ya istilah katanya gue ngelepas gue lelah bekerja, gue lelah yang namanya ngatur kehidupan sehari-hari, ya melepas penat di gunung itu menurut gue salah satu hal yang ya kepuasan diri sendiri aja. Dan kalau memang apa yang gue rasain dan apa yang memang gue lakuin di gunung ada sesuatu imbuhannya, even itu gaib ataupun bukan, yang menurut gue itu warnanya ketika kita naik gunung. Gitu aja sih. Itu aja nih kira-kira. Betul. Gue ngerokok ya? Iya silakan. Terus nih kira-kira ini kan udah selesai semua nih ya. Betul. Ada pesan dan kesannya nggak nih kira-kira buat gue pribadi ini atau buat yang lain juga gitu? Kalau pesannya sih mungkin kalian gak usah takut lah ketika mau naik gunung ataupun kalian mau mencoba buat nge-explore diri ketika mampu buat ngelakuin ya. Silakan kalian usahain dan ketakutan ataupun kecemasan kiranya bisa dikubur dengan ketika lo bisa dan bisa ngelakuin apapun itu jangan berusaha buat naklukin sih menurut gue. Ketika ditaklukin mereka malah bakalan mundur dan bakal jadi bumerang buat diri lu sendiri. Dan ketika lu ngelakuinnya dengan santai, dengan persiapan yang memang menurut diri lu sendiri bisa mampu, ya kenapa enggak gitu kan? Jalanin. Betul. Karena menurut gua ya tadi itu alam itu semuanya tumbuh dan hidup dan bisa kalian nikmatin lah, nggak perlu dengan rasa takut dan nggak perlu
rasa kecemasan yang berlebih. Kalau buat gue pribadi gitu ya, kalau kesannya sih paling ya itu tadi, selama ini gue mendaki dan gue hiking itu ya gue buat pertama memang buat kepuasan diri gue sendiri, buat kebahagiaan gue diri gue sendiri. Istilah katanya gue ngelepas apa yang udah gue lakuin, istilah katanya udah semrawut, kayaknya gue harus ngadu deh ke alam gitu. Ketika gue udah ngadu ke alam, kayak udah tumbuh aja gitu jawaban-jawaban yang memang harus gue lakuin setelah gue naik gunung, biar bisa jadi ya istilah katanya kan solid. Istilah katanya juga kan bisa dilihat dari gimana lu cara bekerja dengan tim, karena kan nggak mungkin ketika lu mendaki sendiri ya walaupun ketemu orang yang nggak lu kenal sebelumnya pun ya menurut gue itu ada sesuatu hal yang memang harus ada timpalan kerjasamanya lu sama orang lain itu. Nggak mungkin ketika lu bisa hiking solo pun nggak mungkin nggak ada orang lain nggak membantu lu. Oke, itu aja Mang kira-kira. Terima kasih banyak ya udah bagi pengalaman. Iya lah, gue juga terima kasih banget udah diajak ngobrol. Iya. Semoga nih sehat selalu. Semoga Amin. sukses dan Amin. berkah aja. Amin. Buat kedepannya ya. Yo ilah. Dan semoga juga nih ya segala penyakit nih dijauhin. Amin. Oke, sampai ketemu di lain waktu Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita mistis pendakian selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih.